Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutasiratul Hima. NIM saya 192016089. Saya di sini akan merepresentasikan mata kuliah analisa kosmetik makanan dan minuman. Dosen kali ini yaitu Ibu Indri Dwi Rahasasti S.Farm MSc APT. Untuk kali ini, saya akan menganalisis kualitatif dan kuantitatif protein. Pendahuluan. Protein merupakan makromolekul yang paling berlimpah di dalam sel hidup dan merupakan 50% atau lebih dari berat kering sel. Protein ditemukan di dalam semua sel dan semua bagian sel. Protein juga amat bervariasi. Ratusan jenis yang berbeda dapat ditemukan dalam satu sel. Yang pertama, protein terdiri atas rantai-rantai ranjang asam amino yang terikat satu sama lain dalam ikatan peptida. Asam amino terdiri atas unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Beberapa protein mengandung gugus kimia lain di samping asam amino, yaitu unsur-unsur fosfor, besi, sulfur, iodium, dan kobalt. Unsur nitrogen adalah unsur utama protein karena terdapat di dalam semua protein, akan tetapi tidak terdapat di dalam karbohidrat dan lemak. Unsur nitrogen merupakan 16% dari berat protein. Yang kedua, kacang-kacangan telah lama dikenal sebagai sumber protein yang saling melengkapi dengan biji-bijian seperti beras, gandum. Komoditas ini juga ternyata potensial sebagai sumber zat gizi lain selain protein, yaitu mineral, vitamin B, karbohidrat kompleks, dan serat makanan. Di Indonesia terdapat berbagai jenis kacang-kacangan dengan berbagai warna, bentuk, ukuran, dan varietas yang berpotensi untuk menambah zat gizi dalam diet atau menu sehari-hari, di mana salah satu di antaranya adalah kacang hijau. Kacang hijau atau Phaseolus aureus merupakan salah satu komoditas tanaman kacang-kacangan yang lain yang banyak dikonsumsi di rakyat Indonesia, seperti bubur kacang hijau, bahan kue, dan lain-lain. Metode penelitian ada 3. Yang pertama, jenis penelitian dan desain penelitian. Yang kedua, sampel penelitian. Dan yang ketiga, alat dan bahan yang digunakan. Kemudian ada metode analisis. Yang pertama yaitu pengambilan sampel. Sampel biji kacang hijau Phaseolus aureus L yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari daerah Malakaji, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kedua yaitu pengambilan media. Media yang digunakan dalam penelitian ini yaitu air, limbah air cucian beras, serta limbah air kelapa yang diambil di tempat pengolahan kelapa yang terdapat di salah satu pasar tradisional di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Yang ketiga yaitu pembuatan tepung kacang hijau untuk pembuatan kecambah, yaitu dilakukan dengan cara kacang hijau ditimbang sebanyak 250 gram, lalu direndam dalam 250 ml air selama 12 jam. Kemudian dititrasikan lalu ditebarkan pada wadah yang berlubang-lubang atau nyiru dan ditutupi kain. Selama 6 jam sekali disemprot dengan air menggunakan hand sprayer. Perkecambahan dilakukan selama 48 jam. Kecambah yang dihasilkan atau dikeringkan dalam oven pada suhu 445 derajat Celcius sampai diperoleh derajat kekeringan. Kemudian kecambah kacang hijau kering dilepas kulitnya, digiling dan diayak menjadi tepung. Dengan cara yang sama dilakukan untuk proses perkecambahan dengan menggunakan media limbah air cucian beras
dan limbah air kelapa. Yang keempat, analisis kualitatif. Ditimbang 100 mg serbuk sampel, masukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml. Kemudian ditambahkan 50 ml Aquades ke dalam Erlenmeyer dan kocok. Kemudian panaskan dan saring sampel. Larutan hasil penyaringan selanjutnya dilakukan pengujian. Yang pertama yaitu uji ninhidrin. Dibuat larutan sampel 2% dalam Aquades. Ambil 1 ml sampel, tambahkan 1 ml per reaksi ninhidrin, kemudian panaskan sampai mendidih. Reaksi positif terbentuknya warna biru. Yang kedua yaitu reaksi Biuret. Dibuat larutan sampel 200% dalam Aquades. Ambil 1 sampel, tambahkan 1 ml NaOH 10%. Kemudian tambahkan 1 ml larutan CuSO4 0,1%. Kocok reaksi positif terbentuknya warna biru ungu. Yang ketiga, reaksi Million. Dibuat larutan sampel 2% dalam Aquades. Ambil 1 ml sampel, tambahkan 5 tetes larutan HgNO3 20,1 N. Kemudian panaskan sampai mendidih. Reaksi positif terbentuknya endapan merah. Analisis kualitatif. Penentuan kadar protein dilakukan dengan menggunakan metode Kajedal. Metode Kajedal ini terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap destruksi, tahap destilasi, dan tahap titrasi. A. Analisis kandungan nitrogen total dengan metode Kajedal. Ditimbang 1 gram sampel, masukkan ke dalam labu Kajedal 100 ml. Kemudian pipet 10 ml H2SO4 pekat masukkan ke dalam labu Kajedal. Tambahkan katalisator 1 gram selenium untuk mempercepat destruksi. Kemudian labu Kajedal tersebut dipanaskan, dimulai dengan api yang kecil. Setelah beberapa saat, sedikit demi sedikit api dibesarkan sehingga suhu menjadi naik. B. Analisis ditimbang 1 gram sampel, masukkan ke dalam labu destilasi dan tambahkan 200 ml air suling dan 10 ml NaOH sampai larutan menjadi basah yang ditandai dengan perubahan warna larutan menjadi ungu. Destilat ditampung dalam Erlenmeyer yang berisi 20 ml larutan H3BO3 2%. Hasil destilasi ditambahkan dengan indikator bromkresol green sebanyak 3 tetes, lalu dititrasi dengan larutan baku H2SO4 0,046 N. Analisis data. Data kadar protasin pada tepung kecambah kacang hijau diperoleh melalui nilai kadar nitrogen total dan kadar nitrogen bukan protein yang ditunjukkan melalui persamaan di bawah ini, yaitu kadar N total atau persen Fs dikurangi Vs dikurangi Vb dibagi berat sampel dikali NH2SO4 kali 14,00 kali 100%. Kadar N bukan termasuk protein atau persen. Vs dikurangi Vb dikali NH2SO4 dikali 14,00 kali 100% dibagi berat sampel atau mg. Kadar protein sama dengan kadar N total, kadar N bukan protein, kali Fk. Keterangan Vs volume titrasi sampel mili, Vb volume titrasi Bianca, N normalitas H2SO4, Fk faktor konversi kacang hijau 6,25. 3. Hasil dan pembahasan. Hasil analisis kualitatif. Hasil analisis kualitatif protein dalam tepung kecambah
kacang hijau menggunakan reaksi dihidrin, reaksi Million, reaksi Biuret menghasilkan hasil yang positif. Hasil analisis dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Nomor 1, sampelnya itu tepung A, uji ninhidrin Million Biuret. Untuk warnanya, warna pustaka yaitu warna ungu, biru, merah, ungu. Yang diperoleh yaitu ungu, biru, merah, ungu tua. Hasilnya positif. Yang kedua yaitu tepung B, uji ninhidrin Million Biuret. Warna pustaka yaitu ungu, biru, merah, ungu. Warna diperoleh ungu, biru, merah, ungu tua. Hasilnya positif. Yang ketiga tepung C, ujinya yaitu ninhidrin Million Biuret. Warna pustaka yaitu ungu, biru, merah, ungu. Warna yang diperoleh ungu, biru, merah, ungu. Hasilnya itu positif semua. Hasil analisis kuantitatif. Hasil analisis kuantitatif protein dalam tepung kecambah kacang hijau dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Sampel pertama tepung A, kandungan nitrogen total persen B per B yaitu 4,69, 4,70 dan 4,66. Kandungan nitrogen dan protein persen B per B yaitu yang pertama 0,13, 0,12 dan 0,12. Kadar protein gram per 100 gram yaitu 28,50, 2863, 2838. Kadar protein rata-rata gram per 100 gram yaitu 28,50. Sampel B, kandungan nitrogen totalnya yaitu 5,23, 5,25 dan 5,21. Kandungan nitrogen dan protein 0,24, 0,23 dan 0,25. Kadar protein gram per 100 gram yaitu 31,19, 3138, 31,00. Totalnya yaitu 31,19. Sampel C, kandungan nitrogen total yaitu 5,25, 5,25 dan 5,23. Kandungan nitrogen non proteinnya yaitu 0,12, 0,12 dan 0,13. Kadar protein gram per 100 gramnya 32,06, 32,25 dan 31,88. Jumlah kadar protein rata-rata gram per 100 gramnya yaitu 32,06. Selanjutnya ada pembahasan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kadar protein pada tepung kecambah kacang hijau yang dikecambahkan menggunakan media air cucian beras dan air kelapa. Proses analisis kadar protein dalam tepung kecambah kacang hijau dilakukan dengan dua metode, yaitu analisis kualitatif untuk mengetahui ada tidaknya kandungan protein dalam tepung kecambah kacang hijau, dan analisis kuantitatif dilakukan untuk mengetahui besarnya kadar protein dalam sampel. Analisis kandungan protein total terdiri dari 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap destruksi, destilasi, dan titrasi. Pada tahap destruksi, protein dipecah menjadi unsur-unsur C, H, dan O yang kemudian hilang karena mengalami oksidasi sehingga tersisa unsur nitrogen yang bereaksi dengan H2SO4 membentuk amonium sulfat. Dan kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat dilihat bahwa dengan adanya penambahan media pada proses perkecambahan kacang hijau terdapat perbedaan kadar protein. Kadar protein pada tepung kecambah kacang hijau yang dikecambahkan dengan media air kelapa memiliki kadar protein tertinggi yaitu 32,06%.
Diikuti dengan tepung kecambah kacang hijau yang dikecambahkan dengan media air cucian beras 31,19%. Dan yang terendah adalah tepung kecambah kacang hijau yang dikecambahkan dengan media air 28,50%. Sekian dari saya, presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.